Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Wa wabarakatuh. binasta'in wa umur dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Yang saya hormati kepada Budi Smira selaku dosen pengampu mata kuliah rangkaian listrik 2, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yudin dan rekan-rekan saya itu ada Nasruddin, Ratnasari, dan Ahmad Dita Maulana. Pada pendiskusian kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Dari referensi buku Understanding DC Circuit, penulis J.L.R. Patrick dan Stephen W. Purdock. Untuk mengefektifkan waktu, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pematerian yang pertama yang dibawakan oleh saudara Adit. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm identik dengan arus listrik, serta arus listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat di dunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari pun manusia mengandalkan listrik mulai dari penerangan, penghasil panas, dan penghasil gerak. Jika sebuah impedansi dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung impedansi tersebut akan muncul beda potensial. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis bahan pengantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Selanjutnya, hukum Ohm adalah salah satu hukum paling mendasar dan penting untuk mengatur rangkaian listrik dan elektronik. Hukum ini berkaitan dengan arus, tegangan, dan hambatan untuk perangkat linier, sehingga jika dua diketahui, yang ketiga dapat dihitung. Penemu hukum Ohm adalah ada hubungan matematis yang menghubungkan arus, tegangan, dan hambatan. Seseorang ilmuwan Jerman bernama Georg Ohm melakukan banyak percobaan untuk menunjukkan hubungan antara ketiganya. Pada hari-hari ketika dia melakukan percobaan, tidak ada meteran seperti yang manusia kenal sekarang. Namun dengan usaha dan kerja keras, maka ia kemudian berhasil menemukan apa yang Anda kenal sekarang sebagai hukum Ohm atau OHM. Georg Ohm sendiri lahir di Erlangen, sekitar 50 mil utara Munich pada tahun 1879. Dan juga Georg Ohm kemudian menjadi salah satu orang yang menyelidiki banyak tentang ilmu baru yang terkait dengan listrik, menemukan hubungan antara tegangan dan arus dalam sebuah konduktor. Hukum ini kemudian dinamai hukum Ohm untuk menghormati penemuan yang dia lakukan. Selanjutnya ada rumus hukum Ohm. V sama dengan IR R I, di mana V
tegangan dinyatakan dalam volt, I arus yang dinyatakan dalam ampere atau AMP, dan R resistansi dinyatakan dalam ohm. Contoh soal hukum ohm. Contoh menggunakan rumus V sama dengan IR. Setting nilai hambatan atau resistensi potensiometer ke 500 ohm, kemudian atur power supply DC generator hingga memperoleh arus listrik 10 mA. Berapa nilai tegangan V? Nah, di sini kita menanyakan tentang V tersebut. Di pembahasan diketahui I 10 mA sama dengan 0,01 ampere dan R 500 ohm. Ditanya V. Jawab V sama dengan 1 kali R. Nah, V sama dengan 0,01 ampere tersebut dikali 500 ohm dan hasilnya 50 volt. Jadi nilai tegangan yang diperoleh adalah 50 volt. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya Adit. Selanjutnya pematerian berikutnya yaitu akan dibacakan ataupun dibawakan oleh saudara Nasruddin. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan memaparkan tentang hukum Kirchhoff, di mana pengertian hukum Kirchhoff ini adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial. Umumnya dikenal dengan tegangan. Dalam rangkaian listrik, hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Nah, pada tahun 1845, banyak dari rangkaian listrik sederhana yang tidak dapat dianalisis dengan hanya mengganti kombinasi rangkaian seri dan paralel resistor dalam menyederhanakan rangkaian yang memiliki banyak resistor. Next. Nah, di sini ada gambar contoh rangkaian sederhana. Nah, di sini contoh rangkaian sederhana yang tidak dapat dianalisis dengan mengganti kombinasi resistor seri atau paralel dengan resistansi ekuivalen mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Tifler dalam buku Psych for Scientists and Engineers 5 tahun edition. Nah, kemudian tegangan jatuh pada dan tidaklah sama karena adanya kegel, sehingga rangkaian kedua resistor ini tidaklah paralel, juga bukanlah rangkaian seri, karena arus yang mengalir pada kedua resistor tidaklah sama. Namun ada hukum yang berlaku pada rangkaian yang memiliki arus tetap atau tunak. Hukum ini adalah hukum Kirchhoff 1 dan 2. Next. Sini ada hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang mustimpal yang mengandung titik-titik percabangan. Ketika arus mulai terbagi, nah pada keadaan tunak, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Nah, di sini juga hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan
dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Nah, bisa kita lihat dari gambar di bawah itu, di mana itu sama dengan arus masuk, dan kemudian dia melewati A, kemudian melewati arus I2 dan I3. Ilustrasi hukum Kirchhoff tentang titik percabangan arus I1 yang mengalir melalui titik percabangan A akan sama dengan jumlah I2 tambah I3 yang keluar dari titik percabangan. Nah, jadi arus I1 yang mengalir melalui titik percabangan A akan sama dengan jumlah I2 tambah I3 yang keluar dari titik percabangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nasruddin. Selanjutnya pemaparan materi yang akan dibawakan saudari Ratnasari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang hukum Kirchhoff 2. Yang dimana hukum Kirchhoff 2 juga sering disebut sebagai hukum simpel atau loop rule. Karena pada kenyataannya beda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan lunak adalah konstan. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Jika kita memiliki suatu muatan Q pada sembarang titik dengan potensial V, dengan demikian energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah QV. Selanjutnya, jika muatan mulai bergerak melintasi simpal tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor baterai atau elemen lainnya. Namun, saat kembali ke titik awalnya, energinya akan kembali menjadi QV. Sebagai contoh penggunaan hukum Kirchhoff 2 ini, di situ ada gambar yang dimana dua baterai yang berisi hambatan dalam dan serta 3 hambatan luar. Kita bisa menentukan arus dalam rangkaian tersebut sebagai fungsi GGL dan hambatan. Dimana slide sebelumnya boleh slide sebelumnya enggak? Nah, di rangkaian berisi 2 buah baterai dan 3 resistor eksternal ini, tanda plus minus pada resistornya tuh digunakan untuk mengingatkan kita tuh di sisi mana pada setiap resistor yang berada pada potensial lebih tinggi untuk arah arus yang diasumsikan. Selanjutnya, secara umum rumus hukum Kirchhoff 2 itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma IR ditambah dengan sigma sama dengan 0. Next. Di sini contoh soalnya apabila resistor 1 sama dengan 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah Kita terlebih dahulu tentukan arah arus dan arah loop. Dalam hal ini kita akan menentukan arah loop searah dengan arah jarum jam. Bisa dilihat di situ gambarnya. Ada R1, R2, dan R3. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff 2, kita akan dapat nilai arus listrik sebagai berikut. Dengan rumus yang awal tadi, yang sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0, dimasukkan rumusnya R1 dikurangi E1 ditambah
R2 ditambah R3 tambah E2 sama dengan 0. Kita gabungkan R1 tambah R2 tambah R3 ditambah E2 dikurangi E1. Selanjutnya R1 itu 2 ohm, R2 nya 4 ohm, dan R3 nya 6 ohm. Dan E2 nya itu 3V dan E1 nya minus 9V. Jadi hasilnya 12I minus 6V sama dengan 0. Yang dimana 12I ini sama dengan 6 volt. Maka I nya itu sama dengan 0,5 ampere. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya semua yang sudah memaparkan materi-materi tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Oke, baik. Sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Nah, pasti di diskusi itu pasti ada hal-hal yang harus dipertanyakan. Nah, pertanyaannya itu siapa sih penemu hukum Ohm? Silakan kepada teman-teman, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Rekan saya Adit. Baik, terima kasih kepada moderator. Setahu saya penemu hukum Ohm adalah George Simon Ohm. Dia lahir pada 16 Maret 1789 dan meninggal di tanggal 6 Juli 1854. Dia seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Mungkin itu jawabannya, mohon maaf jika ada salah. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Jawabannya tepat sekali. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya yaitu siapakah sih penemu hukum Kirchhoff? Silakan kepada rekan-rekan saya. Nah, saya kepada Nasruddin, silakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan siapa sih penemu hukum Kirchhoff. Nah, setahu saya tadi yang sudah dipaparkan pada materi tadi, bahwasanya penemu hukum Kirchhoff itu adalah Gustav Robert Kirchhoff. Nah, dia itu lahir di Königsberg, Rusia, atau yang sekarang lebih dikenal itu Rusia. Nah, pada tahun 1824. Dia lahir pada tahun Dia lahir pada tahun 1824. Nah, dia meninggal itu pada tanggal 17 Oktober 1887.
Nah, menurut Gustav Kirchhoff juga dalam sebuah sirkuit listrik yang memiliki percabangan, jumlah arus yang masuk ke dalam percabangan itu setara dengan besar arus yang keluar dari percabangan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya Nasruddin. Nah, pertanyaan terakhir yaitu menurut kalian contoh seperti apakah sih hukum Kirchhoff di kehidupan sehari-hari? Boleh jawab untuk contoh di kehidupan sehari-hari itu Ya silakan. umumnya untuk di kehidupan sehari-hari itu hukum Kirchhoff 1 dan 2 ini ada di dalam rumah, salah satunya tuh di lampu. Kita kan sering lihat tuh ada saklar yang dimana lampu depan, lampu kamar, dan lampu ruang tamu tuh saklarnya berbeda-beda. Itu termasuk salah satu contoh di kehidupan sehari-hari sih untuk hukum Kirchhoff 1 dan 2 ini. Dari saya segitu aja sih kalau dari saya. Mungkin dari yang lain bisa ditambahin. Kalau kurang sok sarannya. Terima kasih. Kalau dari saya cukup sih. Yang lain gimana? Cukup? Jawaban Mungkin Ratna cukup. lebih tepat. Ya, benar. Mungkin itu sudah menjawab semuanya. Ya, baik. Mungkin saya rasa dicukupkan untuk diskusi kali ini. Baik. Untuk yang terakhir itu kesimpulan. Baik, kesimpulannya yaitu hukum Ohm adalah salah satu hukum paling mendasar dan penting untuk mengatur rangkaian listrik dan elektronik. Hukum ini berkaitan dengan arus, tegangan, dan hambatan untuk perangkat linear, sehingga jika diketahui, yang ketiga dapat dihitung. Hukum Ohm identik dengan arus listrik, serta arus listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat di dunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari pun, manusia menggunakan listrik mulai dari penerangan, penghasil panas, dan penghasil gerak. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial. Umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Mungkin itulah sedikit kesimpulan dari saya. Nah, selanjutnya itu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun materi yang kurang tepat yang kami sampaikan. Sekian dari kami kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.